Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Donditan tidak paham dengan Alkitab, tapi berusaha berbicara tentang Alkitab. Lalu yang terjadi adalah pembahasannya ngawur. Nah, saudara Tuhan, di cuplikan video berikut, setidaknya ada 2 poin yang perlu kita luruskan dari apa yang disampaikan oleh seorang Donditan tentang Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita menanggapi bersama-sama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Menurut orang Yahudi, di dalam kitabnya Yahudi. Tetapi setelah ini menjadi ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini diresensi. Tahu ya resensi ya? Ya. Diresensi oleh bapak-bapak gereja dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, sehingga kitab ini yang dari bahasa Ibrani menjadi Yunani ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu loh. Jadi ini setelah dijadikan satu, orang Kristen akan klaim bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam PL. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya ke Yahudi yang punya kitab ini, ada nggak di dalam sini nubuat untuk Yesus? Tidak ada sama sekali. Iya, karena belum lahir juga. Hah? Tuh, namanya nubuat kan memang belum lahir. Tetapi tidak ada nubuat satupun untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Menurut orang-orang Yahudi yang punya kitab ini. Di sini nggak ada? Nggak ada sama sekali. Oh. Tapi mengenai Muhammad ada nggak? Nah, kalau untuk klaim Nabi Muhammad SAW, itu kita juga harus berbicara mengenai konteks. Saya, gini, kalau kita baca surat di Quran, di surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada seorang Nabi yang ummi. Ya, terus yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena saya sudah mempelajari kitab ini, saya sudah berani mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Oke? Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau di sini nggak ada namanya wajar, karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan di cuplikan videonya Donditan tadi, setidaknya ya ada 2 poin yang perlu kita tanggapin bersama-sama. Pertama, ketika dia mengatakan bahwa Perjanjian Lama ya berbahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani ya. Dan sebenarnya apa yang dia katakan ini sangat salah, saudara Tuhan, sangat tidak tepat ya, karena Perjanjian Lama itu adalah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya Perjanjian Baru. Itu tidak sama, saudara dalam Tuhan ya. Perjanjian Lama itu di dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru itu di dalam bahasa Yunani. Ya, kalau kita melihat isi daripada Perjanjian Lama ya berbeda dengan Perjanjian Baru, saudara dalam Tuhan ya, kalimatnya tidak sama ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Donditan sangat tidak tepat sekali ya. Itu poin pertama, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jadi dari sini kita boleh melihat bahwa sebenarnya Donditan ini sepertinya tidak mengerti Alkitab, tapi memaksakan diri membicarakan Alkitab dan ujung-ujungnya ya ngawur gitu loh ya. Hal yang kedua yang perlu kita luruskan, ketika beliau mengatakan bahwa ya di dalam Perjanjian Lama tidak ada nubuat tentang Yesus Kristus ya. Dan lagi-lagi apa yang dia katakan itu sebenarnya tidak tepat, atau bisa dibilang klaim kosong. Karena kenapa? Justru Perjanjian Lama menubuatkan tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan Yesus yang akan datang menjadi Raja Damai, menjadi pembebas umatnya, saudara dalam Tuhan. Salah satu contoh ya, di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi kita. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan saudara dalam Tuhan, hal ini tergenapi di dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Ya, saya bacakan bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ini salah satu ayat di mana perjanjian lama menubuatkan Yesus Kristus dan tergenapi di dalam perjanjian baru. Ini masih satu ayat dari beberapa ayat di dalam perjanjian lama, di mana ayat-ayat ini menubuatkan tentang Yesus Kristus. Jadi klaim daripada Don Ditan yang mengatakan bahwa Yesus tidak dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu keliru, saudara dalam Tuhan. Itu klaim kosong, ya. Dan dari sini lagi-lagi kita boleh mengerti bahwa sebenarnya Don Ditan ini sepertinya tidak paham Alkitab, tapi memaksakan diri, ya, saya katakan memaksakan kehendak membicarakan Alkitab, ya, seolah-olah dia mengerti Alkitab, tetapi pada dasarnya dia tidak mengerti tentang Alkitab, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, inilah hal-hal yang sangat disayangkan ketika orang-orang semacam Don Ditan ini yang membicarakan agama lain, membicarakan kitab agama lain, tapi mereka tidak mengerti sama sekali, mereka tidak paham, dan ujung-ujungnya ya ngawur, ujung-ujungnya ya menyesatkan pendengarnya juga, gitu loh. Jadi kalau mereka bicara, harusnya mereka membicarakan agama mereka, membicarakan kitabnya mereka, bukan membicarakan agama atau kitab orang lain, gitu loh, ya. Atau jangan-jangan mereka tidak mengerti dengan kitabnya sendiri. Saya kadang-kala berpikir, ya, orang-orang ini membahas Alkitab, jangan-jangan dia tidak mengerti kitabnya sendiri, gitu loh, ya. Jadi dia membahas Alkitab karena Alkitab sudah diterjemahkan dan mudah untuk dibahas, gitu loh, ya, walaupun ujung-ujungnya pembahasannya ngawur juga, ya. Karena kenapa saya berpikir demikian? Karena mereka ini, ya, terutama Don Ditan ini dan ada beberapa orang lainnya, suka sekali membahas ayat Alkitab, ya, bukannya membahas kitabnya dia, agamanya dia, mereka malah membahas Alkitab, ya. Dan kalau mereka membahas Alkitab dengan tepat, dengan benar, ya itu tidak masalah. Tapi masalahnya tiap kali mereka membahas Alkitab, ya pastinya ngawur, ujung-ujungnya ngawur, gitu loh, ya. Dan orang-orang semacam Don Ditan ini sebenarnya belum bisa bicara tentang agama. Sebenarnya mereka harusnya memperdalam ilmu agamanya, gitu loh, daripada banyak bicara, ya. Karena banyak bicara ujung-ujungnya seperti di video tadi, ya ngawur, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, pesan kita buat Don Ditan dan juga orang-orang yang suka membahas agama orang lain, suka membahas kitab orang lain, ya, fokuslah membahas agama kalian, fokuslah membahas kitab kalian, daripada kalian nyinyir dengan kitab orang lain tapi ujung-ujungnya, ya, tidak pada tempatnya juga, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.